Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Muhyiddin Hasan. Di vlog kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah video dengan menggunakan screen recording yang ada pada Microsoft PowerPoint 2016. Oke. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya kan kita biasanya untuk membuat video itu kan kita biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi screen capture ya, atau aplikasi untuk screen recording. Nah, ternyata di Microsoft PowerPoint 2016 screen recordingnya sudah cukup bagus, bahkan cukup memadai ya, sehingga bisa kita gunakan, kita pakai untuk membuat sebuah tayangan video. Sebelumnya kan kita kalau ingin membuat video ya di Microsoft PowerPoint, biasanya kita melakukan ini, export, kemudian create video ya, kemudian kita memilih kualitasnya apa. Oke, membuat video dengan cara seperti ini sebenarnya sudah sangat bagus ya, hanya saja memang terkadang kendalanya adalah yang pertama, proses renderingnya cukup lama, cukup panjang, karena dia memerlukan, apalagi dengan kualitas output yang cukup tinggi gitu ya, ditambah lagi dengan durasi videonya. Oke, selain itu kita kadang-kadang untuk membuat video kita menginginkan adanya audio atau suara kita yang dimasukkan. Maka salah satu fasilitas yang ada di Microsoft PowerPoint ini yaitu ini ya, screen recording ini kita bisa pakai. Bagaimana caranya kita membuat video itu dengan menggunakan screen recording yang ada di Microsoft PowerPoint? Oke, teman-teman silahkan terus ya saksikan video tutorial yang saya buat pada tayangan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Baik, kita akan langsung belajar bersama-sama menggunakan PowerPoint 2016. Oke, sebelum kita membuat video, saya ingin menjelaskan dulu sedikit mengenai bagaimana sih penggunaan screen recording yang ada di Microsoft PowerPoint 2016 ini. Sebetulnya ada dua, teman-teman. Kalau kita hanya ingin mengambil image atau gambar, kita bisa menggunakan screenshot. Misalkan contoh yang seperti ini ya, screenshot. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau screenshot dia hanya mengambil foto image ya. Dan misalkan saya begini, saya ambil screenshot ya. Nah, dia sudah mengambil tampilan layar. Berikutnya kita tinggal mengatur saja. Oke ya, nah misalkan ini saya atur tampilannya, screenshotnya. Oke ya, jadi kalau di screenshot itu dia hanya menggunakan untuk mengambil image atau gambar atau screen saja. Nah, sedangkan di screen recording ini adalah dia merekam semua aktivitas yang ada di layar PC maupun laptop kita. Oke ya, kita akan lihat. Nah, ini tampilannya teman-teman. Tampilan screenshotnya adalah seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada beberapa icon ya. Yang pertama recording. Ini nanti kalau areanya sudah kita siapkan, dia akan berwarna merah, artinya dia siap untuk merekam. Kemudian ini tombol stop. Nah, ini adalah select area atau area yang kita pilih nanti. Kemudian di sini ada dua, ada audio dan record pointer. Oke. Audio adalah kalau kita aktifkan seperti ini artinya aktif ya, teman-teman. Kalau tidak aktif seperti ini, dia warnanya putih. Kalau aktif seperti ini, maka apapun audio yang keluar di PC atau laptop kita, maka dia akan secara otomatis terekam di dalam screen yang kita ikutkan. Nah, termasuk record pointer, ini adalah pergerakan dari pointer, dia akan ikut juga terekam. Oke, kalau sudah, saya akan memilih areanya. Oke. Nah, karena akan saya penuh untuk semua layar, maka ini saya ambil semuanya ya. Saya ambil, kemudian lihat sudah berubah warnanya menjadi merah. Kalau kita siap untuk merekam, kita tinggal klik record. Oke, ada waktunya. Oke, sudah siap untuk merekam teman-teman, artinya kalau seperti ini. Nah, kalau sudah,
kita tinggal silakan melakukan proses perekaman ya. Misalkan saya di sini akan membuat perekaman ini ya. Ini saya jalankan slide-nya. Nah, setelah ini jalan teman-teman, kita bisa menjelaskan misalkan ya seperti ini, bagi belajar dari mereka yang sukses padahal dulunya nggak apa-apa. Oke, saya berasumsi kita udah selesai merekam dulu ya sementara. Oke, maka ketika kita sudah selesai merekam, arahkan pointer ke atas, kemudian akan muncul kembali menunya, kemudian kita pilih stop. Oke, maka di sini sudah muncul area yang kita buat tadi ya. Kita bisa memplaynya untuk ngecek. Oke, sudah siap untuk rekam teman-teman, nantinya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal silakan melakukan proses rekaman ya. Misalkan saya di sini akan membuat rekaman ini ya. Ini saya jalankan slide-nya. Nah, oke, misalkan ini sudah oke ya teman-teman, slide yang kita buat, maka kita akan menyimpannya. Caranya adalah dengan klik kanan, kemudian save media ya. Klik kanan, save media, kita pilih, misalkan saya pilih sementara nyimpannya di desktop dulu ya. Oke, latihan 1. Oke, kita simpan. Oke, kemudian kita lihat ya teman-teman, di desktop sudah muncul latihan 1. Ini videonya sudah dalam bentuk MP4 ya. Oke, waktunya oke, sudah siap untuk rekam teman-teman, nantinya kalau seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal silakan melakukan proses rekaman ya. Misalkan saya di sini akan membuat rekaman ini ya. Di kita tinggal, oke, saya percepat ya. Nah, jadi seperti itu, kita lihat ukuran filenya. Oke, 19,8 MB ya. Oke, jadi sangat simpel sebetulnya teman-teman ya, menggunakan perekaman dengan menggunakan inset ini. Oke, baik, ini akan saya hapus dulu. Saya ingin membuat lagi satu contoh untuk teman-teman biar lebih memahami ya penggunaannya. Misalkan saja saya ingin membuat pembelajaran, taruhlah saya menggunakan pembelajarannya di CorelDRAW ya. Oke, ini saya sudah buka CorelDRAW-nya. Nah, apapun yang tampil di layar ini teman-teman, ini semua terekam dan menjadi sebuah video ya. Oke, tapi ini saya belum siap ya, belum siapkan untuk merekam. Saya insert dulu recordingnya. Oke, areanya tadi sudah. Oke, kita pilih ulang ya semua, kemudian kita rekam. Oke, sudah siap merekam ya. Nah, ini sudah masuk di tampilan CorelDRAW. Baik, saya akan membuat sebuah objek di CorelDRAW ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita putar. Kita bisa menggunakan Ctrl R untuk memperbanyak ya. Ctrl R ini adalah sebetulnya repeat to atau mengulangi apa yang sudah kita kerjakan. Oke, nah hasilnya bagaimana kita lihat. Oke, seperti ini ya, bagus ya teman-teman. Oke, nah ini contoh ya, kalau misalkan ternyata sudah selesai, kita tinggal arahkan lagi ke atas, kemudian kita pilih stop. Nah, ini sudah tampil lagi rekaman yang kita buat, kita bisa ngeceknya lagi. Oke, sudah siap merekam ya. Nah, ini termasuk di tampilan CorelDRAW. Baik, saya akan membuat sebuah objek di CorelDRAW ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, nah sama, kalau mau menyimpan tinggal klik kanan, save media as. Saya juga menyimpannya di desktop latihan 202. Kita cek di desktopnya. Nah, ada latihan 2 ya.
Oke ya, coba, sangat simpel sekali kan ya, sangat mudah. Kemudian apa namanya, kita juga bisa mengatur ritmenya seperti apa. Oke, saya akan berikan contoh lagi dalam versi presentasi dari sebuah PowerPoint ya. Oke, dan supaya lebih baik, saya ingin menambahkan musik sebagai backgroundnya ya. Kita pilih dulu musiknya. Oke ya, kita pilih untuk video latar. Oke, dan dia akan berulang kalau lagunya habis ya, sementara presentasi kita belum selesai. Oke, dan ini secara otomatis sudah terpilih ya ketika kita memilih fly in background, artinya otomatis, kemudian semua slide. Nah, sekarang kita tinggal volumenya. Oke, ini mungkin terlalu keras ya, kita bisa kecilkan hanya sebagai latar saja. Oke, nah misalkan seperti ini. Kalau sudah, oke. Baik, berikutnya kita siapkan untuk screen recordingnya ya. Oke, sebelumnya, oke ya, di sini saja ya, kita ambil. Oke, agendanya tadi sudah kita buat ya, kita tinggal langsung rekam. Oke, nah teman-teman, kali ini saya akan memulai langsung sebuah perekaman cukup panjang ya durasinya. Oke, mari belajar dari mereka yang sukses padahal dulunya nggak memiliki apa-apa. Oke, tahukah teman-teman siapa dia? Ya benar, Bob Sadino. Pria yang nyentrik ini sangat terkenal dengan kata-katanya, belajar sukses dari orang yang goblok. Oke, nah Bob Sadino selama 9 tahun menjadi pegawai di kapal, kemudian mengawali bisnis dari rental mobil, menjadi supir, bahkan menjadi buruh bangunan, dan juga mengambil upah harian untuk ternak ayam kampung dan telur ya. Dan dia adalah, kesuksesnya Bob Sadino adalah seorang pengusaha yang mengawali hidroponik di Indonesia. Ya, dia memiliki banyak sekali supermarket, mendirikan Kemci ya. Oke, ini Bob Sadino. Kemudian siapa ini teman-teman? Oke, Ibu Susi Pujiastuti ya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Nah, Pujiastuti juga memiliki cerita yang sangat luar biasa ya. Tidak menyelesaikan SMA, dia hanya mengambil paket C. Kemudian bermodalkan 750, dia menjual perhiasan, dia berdagang kain dan bed cover, dan gagal. Alhamdulillah sang Bu Susi kita udah tahu ya, seorang pengusaha yang sangat sukses. Kita bisa melihat dia memiliki armada pesawat, yaitu pesawat kargo dengan nama Susi Air. Oke, siapa lagi berikutnya? Oke, teman-teman mungkin pernah makan ini ya, keripik Maici. Ya, dia adalah Raja Nur Hilman, seorang pengusaha muda yang sangat sukses mengembangkan keripik Maici. Nah, usianya masih 25 tahun, dengan awal modal 15 juta, dia memulai bisnis keripik setan Maici ya. Tidak memiliki pengalaman bisnis dan hanya memanfaatkan media sosial. Oke, nah kalau saya beranggapan ini sudah selesai presentasi saya, maka saya kembali ke atas kemudian stop ya. Oke, muncul sudah. Maka saya tinggal klik kanan untuk menyimpannya, kemudian save as media. Latihan 03. Oke, kita cek lagi ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan lebih cepat. Teman-teman siapa dia? Ya. Oke, saya ulang ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memulai langsung sebuah perekaman cukup panjang ya durasinya. Oke, mari belajar dari mereka yang sukses padahal dulunya nggak memiliki apa-apa. Oke, tahukah teman-teman siapa dia? Ya benar, Bob Sadino. Nah, mudah kan teman-teman membuat video dengan screen recording yang ada pada PowerPoint, yaitu hanya tinggal insert, kemudian screen recording, kemudian kita melakukan perekaman.
aktivitas apapun yang ada di layar PC maupun laptop kita, kemudian kita menyimpannya dengan secara otomatis tersimpan dalam format MP4. Oke ya. Nah, asik kan? Teman-teman silakan mencoba, dan kalau teman-teman menggunakan Microsoft PowerPoint 2019, maka akan ada satu fasilitas tambahan lagi, yaitu nanti akan bisa merekam kamera wajah kita. Oke, di tutorial saya berikutnya kita akan mencoba untuk menggunakan PowerPoint 2019. Terima kasih atas kesempatan belajar bersama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.